يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dipertemukan pada acara podcast Trend Bicara yang Baik. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini tamu kita adalah salah satu santri LKC yang luar biasa. Seperti apa luar biasanya? Mari kita sapa tamu kita. Assalamualaikum Mas Dimas. Waalaikumsalam ya Ustaz. Alhamdulillah. Selamat datang di studio LKC TV Podcast Trend. Ya. Ya, gimana rasanya di sini? Boleh dikatakan enak, nyaman. Alhamdulillah. Ya, ini harus kita syukuri karena kita semua sehat. Dan di masa-masa seperti ini kan yang namanya kesehatan sesuatu yang luar biasa ya. Okay. Iya. Mas Dimas, mungkin bisa diceritakan profil singkatnya dulu. Sampai dari mana? Ya, silakan. Boleh. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Dimas Putra atau bisa dipanggil Mas Dimas. Saya dari Sidoarjo. Saya sekarang duduk di bangku kelas 9 di SMP LKC, dan sekarang saya sedang menyelesaikan jilid yang ke-7 dari apa yang ditargetkan di pondok pesantren. Di pondok pesantren. Oke, berarti sampai ini asli Sidoarjo ini ya? Iya, berarti sudah 3 tahun kalau sekarang kelas 9 di sini. Oke, gimana tahun-tahun pertama di LKC rasanya? Untuk pengalaman tahun pertama saya tidak mengira ya Ustadz. Kalau saya awalnya kaget sama hafalannya gitu. Pertama itu saya kagetnya itu hafalan untuk 3 tahun itu 4 jilid sama 2 juz. Dan untuk pengalaman pertama saya jujur Ustadz, jujur saja saya gimana itu? Menangis Ustadz, menangis ya? Ngadu sama orang tuanya. Saya begini. Tapi akhirnya setelah sekian lama saya dimotivasi sama ustadz di sini. Alhamdulillah saya sudah langsung adaptasi dengan teman-teman, sudah lingkungannya sudah enak gitu ya. Jadi langsung bisa beradaptasi ya. Kira-kira itu berapa minggu? 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan? Jujur itu 1 bulan lebih. 1 bulan lebih? Iya, soalnya saya masih ada hawa-hawa di rumah. Iya, karena memang masih umur berapa itu kelas 7 ya? Iya, tapi ada nggak rasa sedikit, saya pengen keluar LKC lah pada waktu kelas 7 itu? Dulu iya, memang saya ada rasa ingin keluar dari LKC gitu. Tapi akhirnya saya setelah mendengar bahwa kalau seminggu belum kerasan, saya coba dulu 2 minggu. 2 minggu belum, kemudian 1 bulan, sebulan, setahun belum, 3 tahun, 2 tahunnya udah lulus. Iya, Masya Allah. Iya. Jadi memang pada waktu itu ada sempat ya keinginan untuk keluar karena memang masih pertama sekali. Suasana pondok masih pertama kali kan berarti. SD dulu masih di rumah dengan orang tua. Iya. Oke. Masih pada pengalaman tahun pertama di sini, apa motivasi sampean kok bisa sampai sekarang alhamdulillah sampai bisa sekarang kelas 9? Jujur, motivasi yang paling kuat apa kira-kira? Jujur pertama kali saya mulai mondok di sini tuh saya tidak punya ada tujuan apa-apa. Karena saya mengenal pondok ini dari sepupu saya. Iya. Jadi saya masuk ke sini, saya intinya di hati pokok hafalan selesai bisa lulus gitu. Yang penting hafalan selesai lulus gitu ya. Tapi kemudian tanpa saya sadari saya mendengar dari kajian bersama ustadz di sini, saya mendapati sebuah hadis yang sampai sekarang masih jadi motivasi buat saya. Apa itu Mas? Kalau saya ingat, kalau hadisnya itu berbunyi doa Nabi bahwa nadarallahu mra'an sami'a maqalati. Allah, doa Nabi, semoga Allah memancarkan cahaya wajah orang yang mendengar apa yang beliau ucapkan. Kemudian yang beliau ucapkan itu dipahami, diajarkan dan diamalkan. Itu bagi saya adalah satu motivasi besar buat saya. Masya Allah. Jadi pada waktu itu langsung meningkat ini ya. Yang tadinya nggak serius sekarang mau menghafalkan hadis lagi. Masya Allah. Oke, untuk capaian hadis
Mas Dimas, sekarang kan sudah kelas 9. Nggih. Sudah menghafalkan berapa jilid, Mas? Kalau sekarang saya sudah di jilid yang ke-7. Jilid yang ke-7. Tapi yang baru diujikan dan diujikan itu baru dapat 6. Oke, berarti jilid 1, 2, 3, 4, 5 sudah diujikan itu. Nggih. Lulus semuanya? Nggih. Sudah dapat syahadah? Sampun. Bisa diperlihatkan kita semua, Mas? Iya. Ini. Iya. Jadi ini syahadah jilid 1, 2, 3, 4, 5. Misi. Untuk jilid 7-nya belum diujikan berarti ya? Belum. Iya, jilid 1 ini, Mas. Apa ini? Dapat mumtaz, Masya Allah. Apa isinya jilid 1 ini, Mas? Kalau di jilid 1 itu kalau saya berapa hadis yang sampai hafal di jilid 1 di ini? 60 hadis. 60 hadis. Iya. Ada ayat Al-Qur'annya di jilid 1? Ada. Ada, ya. Jilid 1 60 hadis. Darajah mumtaz ini. Ya. Masya Allah, Mas Dimas. Kalau jilid 2 ini berapa hadis ini yang sampai hafal? Ada 70 hadis. Ada 70 hadis jilid 2. Ya. Mumtaz juga. Jilid 3-nya mumtaz juga, Masya Allah. Berapa hadis jilid 3-nya ini? 72. 72? 72, Masya Allah ya. Untuk jilid 4? Ada, kalau di labelnya itu tulisannya 60, tapi kalau di kitabnya isinya 61. 61 hadis. Ini yang terakhir yang jilid 5? Nggih. Arba'in ini? Nggih. Arba'in An-Nawawi. Jilid 1, Mas. Sampai hafalnya ini waktu kelas berapa? Jilid 7. 1. Kelas 7 sudah hafal? Sudah hafal. Kelas 7 berapa jilid yang sudah dihafalkan? Kalau kelas 7 saya itu sudah alhamdulillah menyelesaikan 4 jilid 1 tahun. Kelas 7 itu sudah 4 jilid? Sudah. Sudah dites semuanya? Sampun. Masya Allah. Berarti kelas 8 menghafalkan? Mulai menghafalkan yang jilid yang kelima. Masya Allah, tabarakallah. Kelas 8 6 saja? Kelas 8 belum. Kalau yang jilid 5 itu saya hafalkan itu mulai dari bulan-bulan pertama. Bulan-bulan pertama kelas 8. Kelas 8. Tapi kemudian di tengah jalan saya berhenti dulu karena juga mikir yang targetnya nanti diujikan di ujian semesteran juga. Jadi saya pending dulu. Fokus untuk jilid sebelumnya itu diperkuat lagi. Terus kemudian setelah ujiannya selesai langsung saya selesaikan langsung saya selesaikan. Kemudian tak lama kemudian saya juga mulai menghafal jilid yang ke-6 dan jujur saja kalau di jilid yang ke-6 itu rata-rata yang saya lihat itu banyak ayatnya. Banyak ayatnya. Ya, ayatnya. Oh, yang paling tebal sendiri jilid 6 itu ya? Iya. Oke, berarti kelas 7 1 sampai 4, kelas 8 baru mulai 5 sama 6. 5 6. Dan alhamdulillah sekarang kelas 9 sudah masuk jilid ke-7. Cuma belum diuji. Kira-kira dari jilid 1 sampai jilid 7 ini kan target dari Mahat LGC. Jadi santri LGC kan harus wajib hafal jilid 1 sampai jilid 7. Ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang kelas 9 sudah tercapai itu semuanya. Yang harusnya ya santri itu jilid 1 sampai jilid 7 itu diselesaikan ketika sudah selesai kelas 12. Jadi sampai ini loncat ini mungkin ya. Apa kira-kira? Ada enggak susahnya menghafal? Memang di kala kita menghafal ada kesusahan tersendiri, begitu Ustaz. Apa itu kira-kira kesusahan? Kira-kira mungkin kalau dari segi hafalan, kalau dari kalimat hadis mungkin ada beberapa kalimat yang masih belum kita kenal, gitu. Jadi mungkin ada beberapa kalimat yang masih susah kita ucapkan atau mungkin yang tidak pernah kita dengar, gitu. Jadi kalau kita mulai menghafal, tetap terlebih-lebih lagi kalau kita sama sekali belum pernah menghafalkan hadis, gitu Ustaz. Jadi itu ya, jadi mungkin ada mufrodat yang memang belum pernah populer atau belum pernah dengar gitu, jadi susah hafalnya. Oke. Dari jilid 1 sampai jilid 7 Mas, mana yang paling susah? Kalau menurut saya, kalau yang paling pengalaman saya paling susah untuk menghafal itu adalah jilid yang ke-6 Ustaz. Jilid yang ke-6. Karena kenapa itu? Kalau di situ saya lihat lebih banyak condong ke ayat tematiknya. Jadi tak jarang itu satu bab itu cuma satu hadis, ayatnya ada berapa? Ada 3. Kalau 3 kalau nggak 4. Jilid 6 itu isi 60 hadis. 65. 65. Itu yang kira-kira sampean anggap paling susah ya? Nggih. Untuk yang paling mudah sekarang apa? Untuk yang paling mudah ya
kalau mulai dari jilid 1 ya yang memang paling mudah kalau memang paling mudah jilid 1 ya. Iya. Iya, masya Allah, tabarakallah. Gimana sampai kok bisa menghafalkan sampai segini mas? Di kelas 9 sudah sampai kelas 7. Mungkin ada tips dan trik atau cara sampai menghafal seperti apa biasanya? Kalau biasanya saya itu menghafal itu secara otodidak. Gimana Jadi, itu? Saya tidak saya baca sendiri. Biasanya kan kalau di sini ditahsin dulu ya, sama Ustadz atau kalau enggak senior-seniornya. Ya. Saya belajar autodidak, menghafal gitu. Jadi kalimat baca hadis itu saya baca. Kemudian kalau memang hadis itu panjang, contoh kalau kita ambil dari kitab Arba'in An-Nawawi, hadis yang nomor 2 itu kalimatnya ada menjelaskan tentang Islam, iman dan ihsan. Itu panjang itu. Ya, panjang itu. Awal saya menghafal saya kaget. Jadi akhirnya karena saya teliti lagi, saya kembangkan teknik saya, akhirnya saya penggal gitu. Jadi per kalimat kita penggal. Jadi kalau bainama nahnu julusun kita potong, kasih koma. Inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, data yaumin kita koma lagi dan seterusnya. Nah, saya tidak membatasi komanya diletakkan di mana. Itu sesuai kehendak kita, senyaman-nyamannya kita gitu. Dan untuk kalimat yang asing biasanya saya lingkari. Iya, dilingkarin berarti. Jadi kalau memang sudah kalau kita menghafal kemudian melewati kata itu ternyata kita lupa, kita lihat. Nah, dengan lingkaran tadi ini kita untuk catatan tadi itu. Catatan tadi. Gitu Ustaz. Jadi sampai potong-potong per kalimat agar lebih mudah gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Untuk waktunya mas, kira-kira ada waktu spesial nggak untuk menghafal? Untuk waktu spesial dulu saya di waktu kelas 7 paling sering menggunakan waktu setelah tahajud. Setelah tahajud itu? Masya Allah ya. Kira-kira dapat berapa hadis itu? Kalau tahajud kadang maksimal kadang tidak. Tapi kalau menurut hitungan kadang dapat 3, kadang dapat 4. Tergantung dari kualitas menghafalnya. Dan juga mungkin susah itunya hadis atau panjangnya pendeknya gitu ya. Iya. Untuk murojaah, kalau tadi kan untuk menghafal, kan pasti butuh penguatan yaitu dengan murojaah. Saya tidak membatasi murojaah itu kapan. Tapi kalau untuk teknik saya, biasanya saya itu kalau memang kitab jilid itu tipis, saya selesaikan dulu, baru murojaahnya itu terakhir. Jadi sampai hafalkan umpamanya jilid 1 ini. Nomor 1 sampai 60 sampai hafalkan semua dulu, kemudian baru penguatannya setelah selesai semuanya. Nah, gitu ya. Tapi kalau memang misalnya kitab jilidnya itu seperti katakanlah hadisnya panjang-panjang, contohnya kita dari kitab yang jilid yang ke-6 itu, kita makanya saya kalau hafalan itu selalu saya bawa pulpen sama kertas gitu. Jadi pulpen itu fungsinya untuk apa tadi? Kasih koma tadi, kemudian kasih tanda kalimat yang susah. Kemudian dari kertas itu tadi kita buat tabel. Jadi di jilid yang ke-6 itu ada 50 tema. Saya pecah tema itu jadi kan ada 5. Saya pecah menjadi 5 tema gitu. Jadi saya hafalkan 10 tema itu saya murojaah selama sepekan, kemudian saya lihat perkembangannya bagaimana. Saya minta teman saya dibadai istilahnya itu. Kalau memang lancar, saya kasih tanda centang lanjut ke bab yang berikutnya. Kalau dalam waktu 5 pekan itu sudah selesai, kemudian saya murojaah lagi dari bab jilidnya dari tema yang pertama sampai tema yang ke-50 itu. Masya Allah, tabarakallah. Siap diuji di sini ya? Insya Allah. Insya Allah siap. Kualitas hafalan sampai di sini sampai seperti apa? Nomor hadis hafal? Nomor insya Allah bisa. Insya Allah hadis hafal ya kalau nomor ya? Tema pemahaman bisa? Insya Allah. Oke. Saya ingin masuk ke Arba'in An-Nawawi mas. Bawa kitabnya? Oke. Sebentar. Ya. Kita uji ya, mungkin beberapa 1, 2, 3 pertanyaan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Coba sampai bacakan hadis yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala. Bukan. 15. 15. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Bukan. Bukan. 15, diingat-ingat lagi. 15.
Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu rawahul Bukhari wa Muslim. Masya Allah, tabarakallah. Tentang apa hadis ini, Mas? Hadis ini tentang akhlak-akhlak Islam, Ustaz. Tentang akhlak-akhlak Islam. Satu pertanyaan lagi. Ini memang benar ini. Jadi sampean harus ngasih per kalimat kemudian ditandain gitu ya. Masya Allah. Oke, saya ingin hadis nomor 27 tentang kebaikan dan dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nawas bin Sam'ani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-birru husnul khuluq wal itsmu ma haka fi nafsika wa taradada fi sadri wa karihta ayat alaihin nas. Rawahul Muslim. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa ini santri LKC kelas 9 sudah menghafalkan 7 jilid hadis dan Masya Allah lancar ya. Gini Mas, sekarang kan tadi mungkin ujiannya ujian hadis ya. Boleh nggak kita nguji butuh berapa menit sih sampai menghafalkan hadis itu? Kira-kira butuh berapa menit biasanya? Kalau biasanya saya butuh waktu 5 menit insyaallah. 5 menitan berarti ya? Paling notok 7-8 menit. Oke. Kita ambilkan, Ustadz tadi sudah bawa kitab Umdatul Ahkam. Kalau kitab ini kan untuk informasi kepada seluruh pemirsa hanya dihafalkan mahasantri, kemudian kelas kadar ulama. Kalau kelas reguler kan belum dihafalkan ya. Jadi ini insya Allah adalah hadis yang masih baru ya, baru. Oke, kita carikan hadis, kita lihat, coba ini. Bentar ya. Hadis 160. Oke. Silakan. 160. An Ummi Atiyah ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummi Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. Ya, silakan dihafalkan itu. An Ummi Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. Nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. An Ummi Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaiha wa lam yu'zam alaina. An Ummi Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. Ya, tidak harus dikeraskan. Silakan sampai menghafalkan serileks mungkin. Ya, kira-kira nanti butuh berapa menit ya. Silakan gunakan metode sampean ya. Gimana biasanya menghafalkan. Butuh berapa menit nanti dilihat ya. Nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. An Ummi Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. An Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. Bismillah. Terima kasih Ustaz. Sudah? Sudah. Masya Allah, kira-kira berapa menit? Sekitar 2 menit. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummi Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. Masya Allah. Jadi sekitar ya mungkin katakan 2 menit atau 3 menitan sudah hafal ya, Masya Allah. Untuk kedepannya Mas, sampai kan sekarang sudah hafal, sudah jilid terakhir ini, tinggal ujian saja. Apa mungkin ada keinginan kedepannya seperti apa? Saya terinspirasi dengan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Iya, apa itu? Karena setelah saya mendengar dan membaca biografi beliau, ternyata beliau menguasai 9 kitab induk hadis. Nah, dan itu yang menginspirasi saya untuk mulai menghafal ke kitab-kitab induk yang besar itu. Masya Allah. Apa
Rencana mau menghafal kitab apa dulu yang pertama mungkin ini? Kalau yang di sini dulu saya mulai dari yang kecil-kecil, mungkin dari yang Umdatul Ahkam dulu itu. Umdatul Ahkam, oke. Ya, kalau Umdatul Ahkam ini kan sekitar 420 hadis, insya Allah nggak terlalu berat ya. Atau mungkin mau mencoba Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, atau kitab Kutubus Sittah hawalan lah, Al-Bukhari, Muslim ya. Masya Allah. Tapi kedepannya ini memang sudah sampai rencanakan ingin menghafalkan Umdatul Ahkam ini. Iya, tayyib, barakallah. Terakhir Mas Dimas, apa pesan-pesan sampean kepada teman-teman santri yang lain, pemirsa juga, nasihat sampean apa kira-kira agar bisa ya menghafalkan lebih cepat, dapat memahami Al-Quran, dapat memahami Al-Hadis, ini seperti apa? Iya, silakan. Untuk pemirsa di rumah, santri-santri yang sekarang sedang menghafal hadis, baik itu hadis maupun Quran, pesan saya, jangan kalian putus asa dalam menghafal, karena hafalan itu tidaklah lain buat jenengan semua sendiri. Dan pesan saya, jangan langsung down ketika rintangan melanda, karena sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, hidup manusia itu penuh rintangan dan duri. Jadi ketika setelah menyelesaikan satu rintangan, maka hidup manusia itu akan menghadapi satu rintangan lagi. Masya Allah. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Mungkin itu saja. Terima kasih, kita ucapkan banyak terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang di studio kita di acara Podcast Trend. Oke, terakhir Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita semuanya, mungkin sampean juga sudah hafal. Taraktu fikum ma ini tasantum bihi in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, yaitu kitab Allah wa sunnati nabi. Masya Allah. Jadi alhamdulillah kalau kita sudah punya pegangan ya, sudah punya pegangan kata Rasulullah SAW, kita tidak akan pernah tersesat di dunia, tidak pernah tersesat, apalagi nanti insya Allah nanti di akhir. Apa itu? Yang pertama tadi apa? Kitab Allah dan sunnah. Salah satunya yaitu menghafal al-hadis. Oke. Barakallah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis mungkin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha